Udah? Ya, ini adalah Smart Creative Furindo Management System. Ini adalah buku sakti perusahaannya Pak Ade atau tokopabrik.com ya. Barangkali teman-teman mau bisa lihat tokopabrik.com di Google pasti muncul. Ini buku sakti tentang manajemen sistemnya, tentang job desk-nya, tentang KPI-nya, berapa apa pencapaiannya, capai atau enggak, semua terperinci di sini. Ini semacam untuk administrasi saja dibukukan, tapi sudah dijalankan di dalam kesehariannya. Ya. Ini menarik, barangkali ada yang mau belajar tentang KPI mendalami seperti ini. Tapi ini khusus untuk di bidang furniture. Mungkin bisa dikembangkan lagi di organisasi atau di lembaga bisnis yang lainnya. Ya, sekian, terima kasih. Itu kalau kan kecewa ya, itu saya keluar dari itu kan karena diusir, tapi saya kecewa. Gimana Pak? Menarik pengalaman. Ya ini memang dinamika persoalan hidup ya. Banyak sekali, tapi ini menarik. Tadi makanya bisanya terjadi seperti itu kan terjadi ya pergantian itu kan. Dan ini banyak terjadi di mana tempat sebetulnya. Jadi tapi ya kita sih positive thinkingnya, kita kan sudah membuat suatu kebaikan gitu ya dengan KPI itu. Sekali lagi tidak semua orang bisa membuat KPI sebetulnya. Kalau kita nggak memahami fungsi kerja, deskripsi kerjanya gitu, terus tolok ukurnya untuk performa kita bagus atau enggaknya, kita nggak bisa buat KPI sebetulnya. Jadi sebetulnya mudah-mudahan kebaikan itu sudah mendapat pahala. Tapi malah terlempar ya. Tapi ya itu tadi. Jadi ini sebetulnya kejadian-kejadian seperti ini banyak sekali Pak, sangat banyak sekali pasti. Jadi pada saat terjadi pergantian pimpinan, karena pimpinan lama ini kan pimpinan baru ini kan nggak tahu kan historikalnya bisa terjadi seperti itu kan nggak tahu. Tiba-tiba dia melihat di depan mata dia seperti itu kasusnya gitu kan. Dia punya pemikiran sendiri yang bertentangan. Ya emang nasib kita sebagai bawahan dia. Tapi ya, sisi positifnya tadi kita kan berarti kan sudah sudah bisa gitu kan membuat KPI tadi gitu. 10 tahun luar. Oh gitu ya. Ya memang ini sebuah pilihan menurut saya. Saya sendiri sempat share ke Mas Salim juga. Saya memang dari awal lulus kuliah itu sudah niatan untuk buka usaha. Jadi kenapa? Ya tadi saya pengen bisa mengatur sendiri secara keseluruhan gitu ya, lebih bisa berkreativitas maksudnya, tanpa terlalu banyak tekanan, aturan dan sebagainya. Tapi sekali sebuah pilihan. Karena ada orang-orang tertentu yang memang cocoknya ya maaf di karyawan, saya ada kayak gitu, dia nggak bisa masuk ke bidang itu. Tapi kalau saya sendiri secara pribadi dari dulu memang sudah membulatkan tekad seperti itu. Jadi pada saat masuk kerja pun bukan artinya saya dalam bekerja itu istilahnya itu nggak serius gitu ya, nggak profesional, saya enggak. Saya mengerjakan sesuatu dengan sebaik mungkin semampu saya, atasan juga bisa melihat, tapi memang itu bukan tujuan saya. Jadi saya tidak berharap sampai sekian puluh tahun itu saya menjadi seorang karyawan, saya enggak. Makanya saya putuskan dengan pengalaman yang ada, saya mundur. Dan itu pun prosesnya luar biasa. Jadi artinya kembali pada kita masuk ke sebuah rintisan bisnis pun sekali lagi tidak ada cara instan. Kita harus melewati banyak batu kerikil, banyak jatuh dan sebagainya. Tapi itu sekali menjadi tantangan. Di mana tempat pun saya rasa pasti mengalami hal itu. Tadi disebutkan di bidang politik juga mengalami hal itu gitu kan ya Pak ya, mengenai SDM, bagaimana sulitnya dan sebagainya. Sama untuk usaha pun rintisan, belum tentu kita harus memulai suatu usaha A menurut kita nih hitungannya banyak gitu kan, bagus gitu ya. Begitu melaksanakan hasilnya di luar ekspektasi, yang ada jadi tutup dan sebagainya, bangkrut.
Kita perhatikan aja di Cirebon nih. Saya kalau jalan itu suka ngamatin Pak masalahnya. Ini baru nih misalnya. Saya perhatikan aja berapa lama tahan. Karena tingkat ketahanan suatu bidang usaha, kalau dia rugi terus misalnya di bawah 6 bulan aja, itu sudah bisa memutusin dia pasti antara lanjut atau tidak. Contoh ya, di Jalan Cipto nih, itu ada kue artis itu Gigi sama siapa yang di jalan itu depan-depanan kalau nggak salah. Gigi sama bukan mana Pak, yang di Cipto. Cinnamon punya siapa ya? Punya Dimas Seto. Nah, Dimas Seto. Jadi saya itu depannya Gigi kan ya, Raffi Ahmad ya, istrinya kan. Saya tuh suka suka mengamati Pak. Saya kalau jalan ke kota gitu ya, saya amatin aja orang-orang yang buka usaha itu. Karena ini persis sama bidangnya dia, misalnya mau kuliner kayak mau apa kayak sama persis. Saya perhatikan aja, karena kebetulan yang Cinnamon itu saya sempat tanya tempatnya. Waktu itu saya tanya mau saya sewa, ceritanya setahun 900 juta sewanya. Hitungannya nggak masuk di hitungan gitu maksudnya. Akhirnya saya mundur. Saya nggak tahu dealnya dengan Cinnamon itu berapa gitu kan. Cuma rasa-rasanya dari 900 masa turunnya menjadi 100 juta kan agak nggak mungkin kan. Karena pemiliknya saya tahu Pak. Pemiliknya itu yang di dekatnya flyover yang itu. Dia punya pabrik besar. Dia bukan orang, maksudnya bukan orang yang terlalu butuh uang sebetulnya tuh. Asetnya di mana-mana banyak. Makanya dia mau ya silakan, enggak ya udah gitu kan. Nah jadi saya lihat aja kondisi di situ kan ternyata nggak lama. Karena untuk bisa suatu bisnis itu kalau dia bisa langgeng di atas 6 bulan, setahun gitu bisa bertahan terus, dia bisa ngontrak lagi, misalnya bisa sewa lagi, berarti dia profit. Kalau enggak, tutup dia. Kalau koperasi gimana Mas dalam penanganan koperasi? Apanya nih Pak? Mengenai penerapannya tadi yang autopilot dan sebagainya. Sama Pak. Kan penyakitnya di koperasi kan lagi-lagi SDM. Tagihan terutama pengurus kan. Iya. Biasanya penyakitnya koperasi kan di pengurus. Di apanya misalnya? Contoh kasusnya misalnya? Kan koperasi biasanya kan ada yang awalnya bagus, tiba-tiba gitu kan. Kalau bisnisnya apa apanya nih? Bisnisnya. Contoh kasus aja nggak apa-apa. Jadi bisnis dalam bidang apa? Misalnya seperti apa? Yang sering kali ya orang mendirikan sebenarnya secara konsep ya aturan koperasi itu kan bagus. Jelas, betul, bagus. Dan ada ya tadi tujuannya mulia jalan. Iya. Nah, tapi ketika jalan, ya saya perhatikan memang di faktor pengurus itu tidak amanah kan. Nah, berarti SDM, Pak. Kebanyakan SDM gitu ya. SDM lagi. Palingnya ujung-ujungnya itu lagi, Pak. Makanya saya bilang tadi ya di awal, untuk membuat ini bisa berjalan tadi yang disebutnya istilahnya autopilot tadi, itu SDM, Pak. Saya kan tadi sebut ya. Mungkin 90% mungkin adanya di SDM. Kalau bikin ginian, saya yakin sekali dalam seminggu bisa jadi kok. Coba SDM bisa bertahun-tahun. Dan sekali lagi ya, kalau SDM itu jangankan rintisan tadi. Kalau rintisan kan istilahnya gini. Ya maaf ya, untuk merekrut kandidat yang oke saja susah Pak. Contoh gini, maaf kita nggak punya tempat nih. Rekrutmen interview di rumah gitu kan, di ruang tamu. Ini maaf ya, orang kan yang datang untuk melamar kerja pertimbangan loh itu Pak. Ini maksud saya betapa sulitnya SDM. Apalagi rintisan tadi startup, bikin lamaran besar. Iya sih, yang lamarnya ada. Tapi begitu si pelamar tadi datang nih, maaf tempatnya kok kayak gini. Itu kesulitan kan bagi kita maksudnya. Kesulitan sendiri. Ternyata sulitnya luar biasa. Bahkan sekalipun sekelasnya Pertamina, Telkom, apa yang sudah oke sistem manajemennya, ada saja salah ngerekrut SDM. Jadi yang saya mau simpulkan adalah sistem manajemen itu tidak ada yang sempurna. Pasti ada kelemahannya. Jadi tadi kembali mau apapun itu menurut saya, mau koperasi dan sebagainya, kembali kepada permasalahan terbesar tadi di SDM. Di sini ada koperasi Pak. Di kita ada koperasi, kita koperasi basisnya syariah. Alhamdulillah amanah jalan. Karena kita jelas semua di sini. Keuntungan kita bagi sesuai dengan ada porsi-porsi yang kita kesepakati gitu ya. Ada yang pinjaman, ada yang apa namanya itu menyimpan gitu. Kita semuanya porsinya kita bagi. Jadi dari keuntungan pun kita
setelah diambil untuk pengurus gitu ya. Kebetulan saya sendiri masih jadi ketua koperasinya, jadi saya ngatur semuanya. Mas bisa ini kedepannya bisa bersinergi. Kebetulan ketika kita ini mungkin koperasi ini. Ya harus Mas. Kita itu belajar Pak, masih belajar kecil-kecilan. Cuma kita belajar maksudnya gini, khususnya saya ya. Atau bentuknya Mas? Ya? Koperasinya apa? Kan ada simpan pinjam, ada unit desa. Ada ini sebetulnya koperasinya karyawan sih. Oh, Jadi koperasi karyawan, tapi sekali lagi saya itu ya tadi dalam tekad awal gitu ya, selain untuk juga manfaat bagi orang lain, mendirikan ini itu saya pengen sekali mengikuti tuntunan syariat Allah gitu ya. Jadi koperasi pun di sini kita basisnya syariah. Kita di sini alhamdulillah Pak, penggajian pun payroll gitu ya, semuanya pakai rekening syariah semua. Kita tidak mau lagi dengan konvensional yang berbau riba. Kita coba dulu dengan sana, meskipun sekali lagi ya maaf masih ada yang pemikirannya apa sih bedanya syariah dengan konvensional dan sebagainya. Sudahlah, kita nggak usah mikirin itu, yang penting kita milih dulu, ada 2 bank, kita pilih yang syariah, kita coba ke sana. Dan kooperasinya pun kita menerapkan basis yang syariah tadi, mudharabah dan murabahah. Jadi andaikan kita semua kesempatin aturan-aturannya. Jadi kita kalau misalkan ada seorang yang butuh, untuk apa dia? Misalnya contoh kasus ada karyawan kita nih perlu beli HP, ya maksudnya jual beli Pak. Misalnya harga jualnya dari counter itu 1 juta, nah kita kesepakati keuntungannya itu pun tahu anggota kita karena semuanya transparan. Itu keuntungannya misalnya 20%, jadi 1.200.000 anggap gitu ya. Dan di klausul perjanjian jual belinya ada modalnya 1 juta nih kita beli dari counter A gitu kan, ada struknya. Lalu untungannya 200, jadi 1.200.000 ya, dibagi dengan berapa bulan gitu. Itu jual beli berarti kan? Ya, jadi kalau misalkan ada kasusnya lagi karyawan, Pak saya butuh untuk sunatan anaknya nih, saya nggak punya uang, kita kasih. Tapi kita kembalinya seperti itu juga. Dia pinjam 1 juta, balik 1 juta. Karena sifatnya kita membantu. Kan bukannya tujuan koperasi itu Pak, saling bantu kan? Kita melaksanakan itu. Jadi kurang lebih gitu. Ini Pak Desa, kalau koperasi saya sudah pengalaman dari 2008 sampai 2015. Soalnya koperasi yang tenggelam itu mungkin benar-benar dipimpin oleh leader A gitu ya, itu bisa masuk bentar. Ketika nanti pertanyaan pengurus kan karena akhirnya video pengurus. Kalau yang koperasi yang normalnya kan oleh anggota. Enggak pengurusnya ganti, kita ada yang nggak amanah karena dalam hal ini PT nggak korupsi, tapi nggak uang banyak karena pengen gunakan untuk side usaha lain. Nah itu Atas pengetahuan sudah mengurus. Dan usaha ini bangkrut ya. Lalu akhirnya uang anggota ini ke bawah semua. Ketika anggota mau ngambil uangnya atau mau pinjam nggak ada, orangnya lari atau bawa uangnya. Ya gitu. Mereka kan SDM ya. SDM. Udah. Amanahnya nggak cukup, amanah dan kompetensi juga. Dia punya kompetensi pengalaman dan akad-akadnya ini ditegakkan ya. Bahkan ada yang dipinjamkan sama pengurus, tapi mau nagih susah, nggak ada jaminan, nggak ada ini sampai hasilnya akadnya 1 tahun sampai 4 tahun baru lunas. Itu dengan penagihan yang luar biasa. Makanya dari semuanya itu kuncinya dari situ di SDM Pak. Jadi ya intinya tidak ada cara instan sebetulnya. Mau itu di yayasan, mau di ini. Terus Mas, kaitan dengan ini ya, dengan yang Pak Adi sebutkan di tulisan Pak Adi itu tentang apa cara mengecil itu, bahwa perusahaan kita itu rata-rata menggunakan ERP atau Enterprise Resource Plan. Sebenarnya seberapa penting ERP itu? Mengapa ERP itu buat pandangan penting? Gitu? Nah ini saya nilai sangat penting sekali. Artinya gini, dengan ERP itu atau gampangannya itu kan sebetulnya ERP itu secara besar ya skupnya gitu kan, tapi kita bicaranya lebih dipersempit lagi ERP dalam hal aplikasi komputerisasi akuntansi saja misal, karena masih banyak sekali yang serba manual Pak. Dia mencatat penjualan, kata kalau punten maksudnya menggunakan komputerisasi atau masih manual, misalnya menjual barang tagihan dari pabrik supplier, dicatatnya komputernya apa nama aplikasinya? Masih di Excel? Excel. Itu saya sebut manual. Masih manual Pak. Jadi belum ERP.
Jadi kalau ERP itu kan gini, pada saat misalnya kita ngambil barang nih dari supplier, bahan baku misal gitu kan, itu kan pembeliannya, purchase. Kita input, di purchase, masuk, itu yang namanya ERP kan langsung masuk kepada stok misalnya. Orang gudang bisa ngelihat, orang admin penjualan bisa ngelihat. Nah, itu yang saya maksud, ERP dari sisi itunya. Lalu begitu kita melakukan suatu penjualan, si admin penjualan tadi bisa langsung ngeprint invoice, tagihan, lalu tagihan itu langsung masuk ke laporan laba rugi, ada penjualannya, nanti untung kotornya kelihatan, kalau ada ongkos kirim, biaya kirimnya nanti kelihatan biaya kirim, untung bersihnya terlihat, detik itu juga. Nah ini yang saya maksud kaitan dengan ERP itu tadi itu. Jadi aplikasikanlah sistem sebaik mungkin supaya kita memangkas banyak pekerjaan yang kita tidak perlu maksudnya. Jadi saya di sini hampir-hampiran report itu tidak ada yang sifatnya print out segala macam, enggak. Karena saya detik ini juga asal minta dari mereka nih admin kirim ke saya bisa bahkan buka di HP saya berapa tingkat penjualannya, gross marginnya, komposisi biayanya, ada biaya apa nih yang over dan biaya yang tidak perlu sebagainya, profitnya berapa. Jadi detik itu pun bisa terlihat. Nah itu pentingnya kaitan dengan ERP tadi, setidaknya minimal sekali itu mengaplikasikan sistem komputasi akuntansi. Mau itu di koperasi Pak, mau koperasi kita ada pakai aplikasi, pakai sistem tadi. Jadi kita semua terlihat. Dana yang di bank dari BI juga ada ya di Play Store. Mungkin ada. Sekarang banyak sekali betul. Pembukuan dari UMKM. Betul. Sampai tingkat merchant warung-warung itu juga ada. Bahkan sebetulnya dari BI ya. BI atau juga dari pemerintahan departemen apa yang mengurus itu ya? Nah, UMKM itu kan ada juga orang pelatihan ya. Pelatihan juga. Itu sudah banyak sekali. Tinggal bagaimana kita mau tidak mengaplikasikan itu gitu. Tapi biasanya yang seperti itu sederhana Pak. Biasanya. Iya, sederhana sekali. Jadi kalau mau lebih kompleks biasanya berbayar biasanya. Ya biasa kan kalau diaplikasikan ada pembelian. Nah, itu. Sekarang kan awalnya mungkin gratis. Jadi biasanya kalau yang gratis itu sangat sederhana sekali. Tapi kalau kita bicaranya sudah skupnya kegiatannya sudah cukup kompleks, itu nggak bisa biasanya. Bukan nggak bisa sih, ada banyak kebutuhan yang perlu kita ini. Contoh gini, yang nggak tercover. Misalnya gini, kita mau menganalisa tingkat penjualan di Cirebon ini wilayah 3 saja. Berapa sih penjualan di Indramayu, berapa sih penjualan di Kuningan, berapa sih penjualan di mana lagi misalnya kota gitu kan. Itu kan perlu sistem tadi. Kalau nggak disatuin satu lama kan. Lalu lebih detail lagi, lebih dalam lagi nih, tingkat penjualan di Indramayu, apa barang yang banyak terjual. Kalau kita kan ini furniture gitu, apakah matrasnya, apa lemarinya dan sebagainya. Kita bisa sampai detail seperti itu. Fungsinya sistem itu seperti itu kurang lebih. Jadi sangat penting menurut saya, jangan sampai kita terjebak dengan aktivitas rutinitas yang sebetulnya ada banyak yang bisa kita alihkan untuk hal yang lebih penting lagi. Gitu. Ini banyak ya, memang sangat wajar karena tidak semua backgroundnya itu di accounting atau keuangan. Tapi rasa-rasanya bisa dipelajari, sangat bisa dipelajari asal kita mau menerapkan itu bisa. Jangan sampai sudah bisnis sekian tahun masih menerapkan serba manual, repot Pak. Repot. Dan saya kadang-kadang seringkali ngobrol dengan pihak perbankan. Mereka itu sudah kesulitan sebetulnya mau mengucurkan kredit itu. Saya tanya, ya tadi kembali itu laporannya itu sulit katanya. Harus nyusun dulu dari awal, kan lama tuh. Kalau saya nih di sini, kalau misalnya kita belum perbankan, detik ini juga dia datang tuh, tunggu sebentar ya, sekian menit datang tuh laporannya. Saya print gitu kan. Jadi bisa seperti itu. Tapi kalau kita masih serba manual, ya repot. Hubungan keluar juga repot gitu kan. Yang paling penting sebetulnya sih mengambil kebijakan atau keputusan pada saat apalagi kita bicaranya mau ekspansi dan sebagainya. Kalau kita bisa melihat itu lebih mudah.